Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Asar yang dirahmati oleh Allah SWT. Senantiasa kita bersyukur pada Allah SWT di Ramadan yang ke-23 tahun 1445 Hijrah ini. Allah masih mudahkan kita untuk bisa menikmati kehidupan ini, menjalankan ibadah Ramadan yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan agar kita mudah pula menyelesaikan Ramadan kita dengan Ramadan yang terbaik. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Asar rahimakumullah, memasuki 10 hari terakhir itu Rasulullah membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam Ramadan. Artinya lebih giat lagi, lebih semangat lagi, lebih serius lagi dibandingkan dengan malam-malam sebelumnya. Apa yang diseriuskan? Yaitu meningkatkan ibadah-ibadah kepada Allah, meningkatkan durasi atau waktu ibadah kepada Allah, terutama yaitu iktikaf. Iktikaf pada ibu diartikan dengan berdiam dalam beberapa waktu di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, dan itu sangat dianjurkan di 10 malam terakhir. Tujuan iktikaf salah satu diantaranya adalah mencari Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu hanya dijadikan oleh Allah satu kali dalam satu tahun, yaitu di penghujung Ramadan. Ulama menjelaskannya itu berada di malam-malam yang ganjil. Walaupun di malam yang ganjil, namun Rasulullah menghidupkan ke-10 malam Ramadan tersebut di akhir Ramadan itu. Apa keutamaan dari Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu disebutkan dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Malam Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di 1000 bulan itu kalau diukur dengan tahun itu 83 tahun plus 4 bulan. Nah, lebih baik nilai ibadah kita malam itu kalau kita beribadah di malam Qadar tersebut. Karena kita tidak tahu kapan terjadi Lailatul Qadar, maka kita siapkan diri dengan beribadah lebih banyak di akhir Ramadan ini. Arti Qadar juga oleh ulama menjelaskan itu malam ketetapan atau malam takdir, di mana 1 tahun ke depan dari Qadar malam ini, malam Lailatul Qadar sekarang, ke malam Lailatul Qadar Ramadan yang akan datang, itu ditetapkan takdir masing-masing kita. Siapa yang wafat, siapa yang sakit, siapa yang dapat keberuntungan, siapa yang dapat kemalangan, semua takdir-takdir makhluk dibuat ataupun ditetapkan oleh Allah pada malam Qadar tersebut. Maka karena itu malam Qadar itu tidak perlu dikhususkan ibadahnya. Memang ulama Hanafiyah mengkhususkan
itu itikaf itu sholat berjamaah. Jadi menetap di masjid dalam rangka mendirikan sholat berjamaah, sehingga ada yang sholat tahajud dan sebagainya. Tapi ulama Syafi'iyah tidak, ibadah apa saja silakan, tidak ada ibadah khusus, yang khususnya itikaf. Di dalam itikaf ibadah apa ingin kita lakukan? Ada yang baca Al-Quran, boleh. Mana tahu Al-Qurannya masih tinggal 2 juz lagi baru khatam, baca Al-Quran. Ada yang konsentrasi zikirnya mungkin istighfar, mungkin subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Mungkin ada yang muhasabah, mengingat diri, umur sekarang sudah 60, apakah masih diberi kesehatan setahun lagi seperti ini? Apakah saya masih diberi umur panjang sampai setahun akan datang? Maka memperbanyak doa pula. Dari muhasabah muncul doa-doa. Maka Rasulullah mengingatkan kepada istri beliau, dan saat itu istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya aku tahu bahwa malam ini turun Lailatul Qadar, apa yang aku minta?" Faquli, maka engkau mintalah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau maha pengampun dan menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Jadi yang diminta malam itu saat kita muhasabah itu adalah ampunan, karena memang tidak ada yang bisa mengampuni dosa. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Segala yang ada di muka bumi ini pasti kita tinggalkan. Betapa banyak orang yang punya harta tidak akan pernah bisa membawa hartanya ke alam barzah. Betapa banyak orang punya kekayaan, dia tidak akan bisa menemani hidupnya di alam barzah. Yang bisa menemani hidupnya adalah amal soleh. Maka di akhir Ramadan ini Allah jadikan malam super bonus. Jadi malam Lailatul Qadar itu bonus, diletakkan di akhir. Itu bertanda Allah masih melihat kita dari awal. Jadi bukan langsung saja 10 malam terakhir, tapi dari awal kita sudah menyiapkan diri sesungguhnya untuk meraih Lailatul Qadar. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat asar rahimakumullah. Baru yang kedua, masih ada amalan sebelum lebaran yang harus kita selesaikan di samping iktikaf, yaitu zakat fitrah dan bayar fidyah. Kalau zakat fitrah itu dibayar, itu tidak masalah dengan uang, dengan beras yang kita miliki. Ini ada pula kita lihat sebuah masjid mesti beras. Kenapa? Ini sunnah katanya. Ya kalau ngikut benar-benar ke zaman Rasul, mestinya bayarnya gandum, bayarnya tamar. Tapi tidak, itu makanan pokok. Makanan pokok yang disetarakan dengan makanan pokok kita. Makanan pokok Rasul dahulunya gandum atau tamar, sekarang kita beras. Lalu muncul lagi persoalan di saat lebaran. Tujuan zakat fitrah itu menggembirakan, membuat orang fakir miskin bisa berhari raya, bergembira bersama kita. Maka saat itu terkadang mereka tidak selalu butuh beras, malah butuh uang. Jadi nilai zakat fitrah senilai harga makanan pokok tidak hilang, tapi uangnya seharga makanan pokok. Jadi kalau ada yang bayar zakat fitrah ke panitia, bayar beras diterima, bayar uang diterima. Begitu juga ketika membayarkannya. Kalau uang dibayar, uang pula kita berikan. Kalau beras dibayar, beras pula. Tidak perlu pula uang itu diberikan ke beras. Ini diberikan ke beras kalau panitia sengaja dibelikan ke beras pada ibu. Sudah dibelikan ke beras, dibayarlah, diserahkanlah kepada fakir miskin tadi, dijual lagi untuk jadi uang. Jadi ulama sudah berpikir panjang ketika menetapkan zakat fitrah tersebut. Bayarlah boleh dengan uang dan boleh dengan beras. Dan terakhir untuk fidyah. Fidyah itu terhadap 4 orang. Yang pertama, orang yang sakit yang harapan sembuhnya tidak ada atau sedikit harapan sembuh. Yang kedua, orang yang sedang bekerja keras seperti di tambang, dia tidak bisa lagi bekerja lain dan itu profesinya, berat untuknya berpuasa. Yang ketiga, ibu hamil dan menyusui. Dan yang keempat, orang yang sakit parah. Maka bayar fidyah saja.
terutama ibu hamil. Dan itu di Muhammadiyah, di Tarjih itu sudah diputuskan ibu hamil dan menyusui itu bayar fidyah. Kena tahun pertama dia bayar fidyah, kalau seandainya berpegang pada pendapat lain misalnya bayar fidyah juga ganti juga. Sekarang dia hamil, besok dia melahirkan. Belum bisa dia mengganti puasa karena menyusui itu 2 tahun. 2 tahun lamanya menyusui, sudah 3 tahun tidak berpuasa, tidak bisa diganti, sudah 3 bulan. Tahun berikutnya hamil lagi. Maka solusinya ternyata dari Rasulullah, dari hadis disampaikan, itu ternyata bayar fidyah ada cukup ibu hamil dan menyusui. Jadi tidak kena 2 kali, fidyah juga, mengganti juga tidak, fidyah saja. Mudah-mudahan kaum muslimin wal muslimat Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan iktikaf bisa kita lakukan agak beberapa malam, kemudian kita tunaikan dengan zakat fitrah dan juga fidyah bagi orang tua kita yang tidak sanggup berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.